Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia, NIM 0501192052, jurusan Ekonomi Islam, kelas Ekonomi Islam 2E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet dan iOT. Perlu kita ketahui bahwasannya internet merupakan suatu alat komunikasi yang saat ini sangat banyak digemari oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Karena dengan adanya internet memudahkan masyarakat untuk mengakses data, informasi, dan komunikasi antara sesama manusia, sehingga manusia sangat mudah dalam mengakses data yang terdapat dalam informasi tersebut. Internet sendiri memiliki peran penting dalam dunia perubahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya saat ini. Internet mengalami perkembangan yang baik, mulai dari hardware, software, maupun dari jumlah penggunaannya. Bisa dilihat dari data WorldStat, yaitu penggunaan internet di seluruh dunia hingga mencapai 60 kali lipat, yaitu pada tahun 2008. Perlu diketahui awal mulanya internet yaitu pada tahun 1969 saat Departemen Pertahanan Amerika, yaitu Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, melakukan riset, yaitu tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk suatu jaringan organik atau ARPANET, sehingga pada tahun 1970 lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan satu sama lain. Nah, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk balas dendam Amerika terhadap Rusia yang telah membuat atau membangun sistem teknologi berupa wahana luar angkasa. Nah, pada tahun 1972 Amerika berhasil menyempurnakan program email yang berlangsung populer hingga sampai saat ini. Nah, yang kedua yaitu IoT atau Internet of Things. Apa itu IoT? IoT adalah suatu konsep sederhana yang mentransferkan data melalui jaringan atau internet tanpa memerlukan aktivitas dari manusia ke manusia. Atau dengan bahasa lainnya yaitu konsep sederhana yang menghubungkan semua objek fisik di kehidupan sehari-hari melalui jaringan atau internet. Nah, IoT ini berkembang mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, mikro elektromechanical system atau MEMS, dan juga internet. Nah, IoT sendiri sering kerap diidentifikasi dengan RFCD sebagai metode komunikasi. Selain itu, IoT juga mencakup teknologi sensor lainnya, semacam teknologi air kabel maupun kode QR yang sering kita jumpai pada saat ini. IoT sendiri mengacu pada mesin atau alat yang diidentifikasikan sebagai representasi virtual dan strukturnya yang berbasis internet. Nah, contoh dari IoT adalah smartphone. Saat ini banyak sekali smartphone yang bisa menghubungkan kita dengan dunia luar perangkat lain. Nah, smartphone ini bisa mengendalikan seperti AC, televisi, dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu repot-repot menggunakan cara manual, karena dari smartphone kita bisa mematikan atau menghidupkan misalnya televisi. Dan di dalam smartphone juga kita bisa belanja online. Jadi kita tidak perlu repot-repot ke toko untuk membeli apa yang kita mau. Jadi di dalam smartphone ini kita bisa belanja online, yaitu kita di dalam smartphone-nya itu ada aplikasi yang terhubung langsung dengan perangkat tersebut, seperti aplikasi Shopee. Jadi kita kalau belanja bisa melalui dari aplikasi tersebut.
Nah, contoh lain dari IoT yaitu colokan listrik pintar. Nah, colokan ini dikoneksikan dengan WiFi dan disambungkan ke dalam dengan barang-barang elektronik yang ada di rumah kita. Misalnya lampu, televisi, AC, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bisa mematikan atau menghidupkan sambungan listrik tersebut dengan jangkauan internet yang terdapat pada ponsel kita yang terkoneksi ke dalam colokan listrik pintar tersebut. Jadi saat kita di luar rumah pun kita bisa mematikan atau menghidupkan aliran listrik tersebut dari jarak jauh. Demikianlah penjelasan mengenai internet dan IoT dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.